Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini masih dalam konteks matematika pasar modal, yaitu kita belajar mengenai opsi kemarin, dan sekarang saya akan membahas tentang pasar kontrak berjangka ya, atau futures markets. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dulu sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, perkenalkan ya, saya adalah latar belakang saya itu seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani semester keempat. Oke, kalau begitu kita lanjut. Futures dan forwards. Kita akan belajar bahasa Inggris ya. Jadi ada futures, ada kontrak futures, ada kontrak forwards ya. Forward itu adalah perjanjian yang dibuat untuk pengiriman masa depan sebuah aset pada harga tertentu. Jadi ini adalah perjanjian untuk membeli ya, membeli atau menjual aset apapun itu ya pada harga yang sudah ditentukan sekarang gitu. Jadi harganya ditentukan dulu sekarang, nanti dia akan dibayar atau dibeli atau dijual pada harga yang sudah ditentukan saat ini. Ini adalah wajib ya, karena ini perjanjian. Jadi perjanjian ini berisi harga yang akan agreed disepakati ya, dan underlying asetnya apa gitu. Misalkan saya bersepakat dengan Anda untuk di bulan depan akan menjual kopi 1 kilo ya dengan harga sekian gitu. Itu namanya kontrak atau perjanjian ya, kontrak forward. Ini ada kontrak futures ya. Jadi ini hampir mirip ya dengan kontrak forward pengertiannya, tetapi sifatnya itu lebih formal dan distandarisasi. Maksudnya satu kontrak kopi misalnya itu kopinya berapa kilo, misalnya di satu kontraknya itu adalah satu gram kilo misalkan, 1 gram kopi misalkan, dengan kopi kualitas sekian sekian gitu. Jadi sudah distandarisasi ya futures. Nah, perbedaan utama yang ada pada futures ya, sifat-sifatnya ini berada di bursa kedua ya, bursa kedua. Artinya ini liquid ya, dapat dijual. Misalkan kita nggak mau pegang lagi gitu, kita dapat menjualnya begitu, sehingga mendapatkan likuiditas. Ya, secondary trading artinya setelah IPO gitu kan. Kalau IPO kan mungkin itu yang primer gitu. Nah, ini bursa setelah IPO gitu. Mark to market artinya disesuaikan sesuai pasar gitu ya. Harganya maupun returnnya itu disesuaikan pasar.
Nah, ini tadi ya, satu kontrak itu sama dengan berapa gitu ya, di standarisasi sudah ada standarnya. Dan clearing house ini ada clearing house namanya yang akan menjamin performanya. Jadi sudah ada jaminan. Jadi futures. Jadi clearing house ini berperan sebagai perantara yang akan menjamin performa dari setiap pertukaran gitu ya. Jadi clearing house akan meminta setiap trader untuk mempunyai itikat baik berupa deposit, yaitu margin ya, sebagai garansi dari performa kontrak. Dan kita akan belajar mengenai istilah-istilah dalam kontrak future. Ya, harga future atau F0 ya, future price itu adalah harga yang disepakati saat jatuh tempo. Jadi F0 adalah harga yang disepakati saat jatuh tempo. Long position ya, membeli kontrak future dengan long position artinya kita setuju untuk membeli pada harga yang disepakati. Itu pada harga F0, setuju membeli pada harga F0. Kalau short position adalah setuju menjual pada harga yang telah disepakati. Kita akan melihat profit atau keuntungan posisi saat jatuh tempo. Kalau posisinya long, kita akan untung sebesar PT kurang F0 ya. Ini spot price yang adalah PT atau biasanya juga ST ya, tergantung notasinya. Dan juga dikurangi harga future ini. Jadi kita sepakat untuk membeli pada harga F0, tetapi ketika harganya naik, maka kita akan mendapat keuntungan sebesar F0, yaitu kita dapat membeli dengan harga F0 kalau kita punya kontrak future. Sehingga keuntungannya bisa dilihat, ini adalah harganya. Ketika harga naik, maka dia akan untung ya. Tapi kalau harganya rugi, misalnya harganya turun sampai 0, misalnya sampai sini 0, harganya turun sampai 0, maka kerugian kita adalah sebesar F0 ya. Begitu. Karena misalkan kita sepakat membeli emas pada harga 10.000 misalkan di titik T 10.000, ya ternyata harganya turun menjadi 0 ya. Ya kita kalau kontrak future wajib membeli dengan harga 10.000 meskipun di pasar harganya turun 0 ya dalam kasus ini. Sehingga kita akan rugi. Karena future ini adalah kewajiban ya. Jadi kita tidak boleh tidak membeli kalau posisi kita long. Kemudian kalau short artinya kita setuju untuk menjual aset pada harga yang disepakati. Ya, ini original. Keuntungannya adalah sebesar F0 kurang PT ya, PT atau ST notasinya. Jadi ketika kita short atau posisi kita short pada kontrak future, atau artinya kita sepakat menjual pada harga F0, jadi kita mengharapkan harganya turun gitu.
Karena kalau misalkan harganya turun, misalkan sini, maka kita boleh menjual pada F0 di sini. Di titik ini kita boleh menjual sehingga kita mendapat keuntungan sebesar ini. Jadi short adalah percaya bahwa harga akan turun ya. Jadi kita punya padi misalnya akan kita jual dengan kontrak itunya, harga future-nya adalah 1 juta misalkan, lalu misalkan harga padinya turun jadi 500.000, maka kita akan untung ya, karena kita memiliki kewajiban untuk menjual dengan harga 100.000 gitu, meskipun di pasar harganya turun, jadi kita untung, profit. Jadi future contract ini adalah zero sum game ya, with loss and gains netting out to zero, sehingga payoff-nya itu sama dengan profit. Jadi karena kita ini kedua belah pihak akan melakukan, misalkan jika ada yang melakukan short, maka akan ada yang long. Jadi ketika misalkan kita F0 nya misalkan 100 ya, lalu berarti kita sepakat untuk menjual pada harga 100 kalau kita posisi short. Kalau posisi long kita sepakat untuk membeli pada harga 100 ya, sehingga ini sepakat. Jadi short sepakat menjual pada 100, long sepakat membeli pada 100. Jika misalkan harga spotnya pada titik T itu misalnya turun jadi 90, maka short wajib menjual pada harga 100. Dan yang membayarnya adalah si pemilik posisi long dengan harga 100 juga. Jadi di sini zero sum game. Jadi si pemilik long ini akan rugi 10 ya, dan si short ini akan untung 10 kalau harganya turun ya, sehingga kalau dijumlahkan 10 tambah min 10 adalah 0 ya, 0. Jadi di sini payoff-nya sama dengan profit. Jadi kalau berbeda dengan opsi, opsi adalah hak ya. Jadi kita misalkan harganya turun, kita masih boleh tidak melakukan opsi itu. Jadi terdapat premi di situ, premium. Ya, sedangkan kalau futures ini adalah zero sum game. Ingat ya, kalau opsi call ini seperti ini ya, jika opsi put seperti ini grafiknya. Mekanisme tradingnya atau mekanisme perdagangannya dalam bursa futures ya, kita akan melihat adanya clearing house sebagai pihak perantara ya, antara pembeli dan penjual, antara semua pembeli dan penjual. Jadi ini adalah bursa forward, dan ini adalah mekanisme futures. Jadi panel A adalah perdagangan tanpa clearing house, yang ke panel B adalah dengan clearing house. Kita lihat clearing house di sini bertanggung jawab ya untuk mendeliver atau memberikan supply delivery
gitu. Jadi misalkan dalam long position pemegang long akan mengirimkan uangnya pada saat jatuh tempo ya, pada saat jatuh tempo. Kemudian clearing house akan mengirimkan komoditas itu begitu. Atau dalam posisi short pada saat jatuh tempo short akan menjual komoditasnya dan clearing house akan memberikan uang ya, uang yang diberikan oleh long, pemegang long posisi ini. Kemudian ada beberapa cara untuk menutup posisi ya. Yang pertama ada reversing the trade. Jadi misalkan kita tadinya long ya, long, tapi karena kita sudah untung gitu ya, jadi kita berubah jadi short gitu. Jadi harga futuresnya misalkan sudah naik gitu ya, kita sudah untung gitu, kita akan jual sehingga kita mendapatkan keuntungan berupa cash. Atau bisa juga kita memang mengambil delivery-nya. Misalkan kita menjual, kita membeli long kontrak future untuk kopi misalkan pada harga 100 F0-nya ya, 100. Maka kita ketika harganya misalkan naik gitu ya, jadi 105, pada saat jatuh tempo kita wajib kan membeli kopi itu seharga 100 gitu. Jadi kalau yang pertama ini kita beli di harga 100, lalu kopinya akan diantar ke rumah kita. Tapi jika kita reversing the trade ya, sesaat sebelum jatuh tempo ya, ingat ya, sebelum jatuh tempo kita menjual kontrak futures kita seharga 105 gitu. Jadi kita akan mendapatkan cash. Jadi banyak traders, banyak perdagangan yang di reverse dan tidak menerima delivery sesungguhnya gitu. Atau aset-aset tersebut yang dikontrakkan. Ya kalau open interest itu banyaknya kontrak yang tersedia gitu. Atau jumlah long atau short ya, pilih salah satu, long atau short yang tersedia, karena jika ada long pasti ada short. Oke, jadi pada saat awal perdagangan mungkin open interestnya 0 ya, karena belum ada kontrak yang masuk atau belum ada yang disepakati. Tapi lama-lama akan banyak gitu ya jumlah kontrak tersebut pada hari itu, hari perdagangan. Ini adalah panel A yang tadi kita sudah jelaskan tanpa clearing house, dan ini dengan clearing house. Nah, kita akan melihat apa yang namanya margin dan trading arrangement atau pengaturan perdagangan ya, ini ada aturannya. Yang pertama initial margin. Jadi yang pertama initial margin itu adalah margin awal yang harus kita depositokan ke akun kita gitu ya. Jadi kita harus punya uang deposit beberapa uang dulu. Untuk jika ada kerugian itu kita ada yang menyerap kerugian tersebut. Jadi
dana deposit itu akan dikurangi kalau kita mengalami kerugian. Marking to market. Marking to market artinya setiap keuntungan dan kerugian dari harga future ya akan ditampilkan pada rekening kita. Jadi pergerakan harganya akan mempengaruhi langsung rekening kita. Jadi marking to market. Maintenance or variation margin. Jadi bisa maintenance margin atau variation margin. Biasanya maintenance margin itu adalah nilai yang ditetapkan di bawah ya, batas bawah, di mana trader margin tidak boleh lebih kecil dari itu. Misalkan ini adalah di sini adalah margin kita. Kemudian harganya turun terus ya, ini grafiknya. Misalkan dari kiri ke kanan ya, misalkan turun terus ke sini. Maka setelah menyentuh jumlah deposit kita menyentuh maintenance margin, maka akan ada yang namanya margin call ya. Ya, ketika maintenance margin dicapai atau turun ya, maksudnya kita mengalami kerugian hingga deposit kita berkurang mencapai batas maintenance margin, maka broker atau perantara ini ya, perantara akan meminta kita untuk menambahkan dana margin. Ini adalah harga kekonvergenan dari harga. Semakin mendekati jatuh tempo ya, maka harga spot dan harga futures akan konvergen, akan menyatu gitu ya. Akan menyatu misalkan di sini. Jadi tadi kita telah membahas konvergensi of price. Semakin dekat jatuh tempo, maka harga dari ST dan juga FT itu akan mendekat. Seperti itu, mendekat ya. Atau sini ya, pada saat FT itu akan semakin mendekat harganya. Harga dari spot dan harga future. Delivery adalah pengantaran dari komoditas itu dengan grade tertentu ya, dengan kualitas tertentu dan lokasi delivery. Atau untuk beberapa kontrak itu adalah dengan cash settlement ya. Cash settlement adalah perjanjian menggunakan cash daripada harus mendelivery underlying assets-nya. Misalnya contohnya ini dalam underlying asset indeks ya, indeks saham. Oke. Kita lihat di sini spekulasi. Jika kita percaya harga akan turun, kita short. Jika percaya harga akan naik, kita beli long. Perhatikan bahwa minyak akan dijual seharga PT per barel saat jatuh tempo ya. Kita nggak tahu PT ini berapa nantinya. Keuntungan per barel di kontrak berjangka adalah ini ya. Karena kita akan long. Kita short ya, salah. Oleh karena itu total pendapatan adalah ini F0, tidak tergantung pada harga minyak akhirnya ya. Jadi ini adalah F0.
kita bergantung pada harga minyak. Dan hedging ini adalah sama ya, long ini untuk melindungi ketika harga naik, karena kita akan mendapat keuntungan ya ketika long. Dan short ini kita akan melindungi ketika harga turun. Jadi kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi ketika harganya turun. Kemudian ini adalah contoh dari hedging ya, hedging. Yang pertama ini adalah yang ini ya. Ini adalah sales revenue atau pendapatan ya, pendapatan dari hasil penjualan. Oh, ini 52 ya, F0-nya 52. Jadi ceritanya di sini ada dia beli perjanjian harga future short di 52 ya, short 52. Maka ketika 52, ingat lagi grafik dari keuntungan short ini seperti ini. Ini adalah short seperti ini. Dan kita lihat di sini semakin harganya itu naik ya, maka dia akan untung ya. Tapi ketika naik juga dia penjualannya, maksudnya ketika naik dia akan rugi ini ya. Dia turun. Tapi kalau dia naik juga dia penjualannya akan naik juga ke sini. Jadi kalau kita beli kontrak future dan kita memiliki asetnya berupa minyak, maka kita akan mendapatkan harganya konstan ya, yaitu nanti ke depan saat jatuh tempo kita akan menerima harga 25 ya, pendapatannya 52, maksudnya 52. Kemudian kita akan belajar sebuah istilah baru, yaitu mengenai basis ya, basis dan basis risk. Basis ini adalah perbedaan antara future dan spot. Jadi F0 kurang ST. Basis adalah, basis risk ini adalah variability ya. Variability. The hedger bears basis risk because the future. Ya, jadi ini bergerak ke arah tidak pasti. Jadi adanya pendapatan atau kerugian pada kontrak mungkin tidak secara penuh menyeimbangkan satu dengan yang lainnya gitu, dengan portofolio atau aset yang ingin dilindungi. Jadi basis risk adalah the variability in the basis that will affect profit and or hedging performance ya. Jadi adalah variabilitas varians ya dari basis. Kita akan lihat futures pricing. Sini kita punya spot futures parity theorem ya. Ada dua cara untuk mendapatkan aset di masa depan
yaitu dengan purchase it now dan menyimpannya, atau mengambil posisi long di futures. Jadi misalkan kita punya aset seharga S0, ini S0 kita beli, lalu pada saat T kita akan mendapatkan ST dan D, dividen ya. Tambah juga, kita berkurang ya, kita beli S0, atau kita bisa ini saat T sama dengan 0, atau kita bisa juga pada T sama dengan 0 itu membeli long ya. Kemudian pada saat T kita akan membayar minus dari FT ya, F0 maksudnya, F0 ini minus F0 ya. Dan kalau kita lihat, kita bisa lihat di sini bahwa jadi F0 itu akan sama dengan S0 ya, S0 ditambah dikali 1 tambah R gitu ya, jika nggak ada dividen gitu. Jadi ini sama seperti S0 dibawa ke sini gitu. Tapi jika ada D, maka ditambah maksud saya maka akan dikurangi dengan D ya. Dua strategi ini akan memiliki nilai yang sama ya, same market determine cost. Terlihat ini adalah sama semua ya, dimana kita akan lihat di sini payoff dari short futures. Oh, kalau ini short ya. Ini sama dengan ini ya, kalau short F0 kurang ST. Dan akan dapat sama. Jadi kalau kita lihat kontrak future ditambah dividen ini akan menghasilkan, dan dikurang S0 per S0 adalah resiko risk free ya. Maksudnya bunga bebas resiko ya, bunga bebas risiko, risk free interest. Karena di sini kan sama ya, tanpa adanya perubahan apapun. Ya. Arbitrase, kesempatan arbitrase. Jika spot futures parity tidak dipenuhi, yang tadi kita telah pelajari sebelumnya, maka kesempatan arbitrase itu ada. Jika harga futures terlalu tinggi, maka kita akan menjual futures dan membeli stok dengan cara meminjam uang. Jadi jika harga futuresnya ini terlalu
rendah, kita akan beli futures, kemudian jual saham dan menginvestasikannya pada ini bebas resiko. Jadi di sini kita akan melihat harga futuresnya terlalu murah di contoh ini. Kita akan coba future membeli, salah ini maksudnya kalau harganya terlalu tinggi. Kalau harganya terlalu tinggi, contohnya adalah seperti ini. Pinjam, pertama kita akan menjual short ya, atau mengambil dalam posisi short. Dan pada awalnya memang nol ya, karena futures ini hanya ada cash flow-nya di jatuh tempo. Kemudian kita akan meminjam $1.000, lalu kita membeli saham 1.000. Yang pertama kita akan dapat dividen ya di sini, dan di sini kita akan membayar sebesar 1.010 dengan dalam kasus ini risk free-nya adalah 0,1 bunganya. Dan kita akan mendapat $20 secara cuma-cuma. Ini adalah yang dimaksud kesempatan arbitrase. Kemudian kita akan melihat spread ya, nilai dari spread. Spread adalah ketika jatuh temponya berbeda. Mana ini adalah F0 ya, F0, 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, T0 ya, T sama dengan 0, kita sepakat untuk membeli ya, misalkan melakukan kontrak futures yang pertama pada T1 dan futures yang kedua pada T2. Maka nilai dari itu bisa kita lihat di sini, yaitu FT1 tinggal kita kesiniin saja, ibaratnya sebesar T2 kurang T1 ya di sini. Dengan faktor ini. Ya, D-nya ini adalah dividen ya, dividen yield. Atau persentase dividen lah. Seperti itu. Jadi ini dari FT1 ya di sini. Dan kita majukan ke T2. Jadi kalau kita lihat di sini harga dari futures ya. Misalkan kita beli di 2 Januari gitu ya, di 2 Januari. Sini kita lihat. Ini harganya segini pada saat jatuh tempo April ya, April. Tapi kalau jatuh temponya lebih lama lagi, maka dia lebih mahal gitu ya di sini. Karena ini adalah Desember ya. Atau ini Desember gitu. Ini April.
harga dari futuresnya menaik gitu ya, karena semakin panjang jangka waktu maka harga semakin naik. Harga dari future-nya. Karena kita lihat sini dipengaruhi oleh harga future oleh T di sini ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita ada teori mengenai future price dan spot price. Ini ada 3 teori. Yang pertama, ini adalah ketiga teori ini tentang seberapa baik future price F0 itu meramalkan nilai spot ya, harga spot PT. Jadi harga future pada saat dengan harga yang disepakati T itu akan sama dengan nilai harapan dari harga spot tersebut pada T ya. Ini adalah teori paling sederhana. Yang kedua ini ada normal backwardation. Normal backwardation ini diasosiasikan dengan ekonom terkenal dari Inggris yaitu John Maynard Keynes dan John Hicks. Mereka berargumen bahwa komoditas pada umumnya itu adalah ingin mengurangi resiko. Misalkan petani itu ingin mengurangi resiko dengan ketidakpastian harga gandum. Ya, petani itu akan mengambil short position, posisi short untuk mengamankan harga gandumnya. Pada saat petani men-short, maka harus ada yang melong juga pada sisi lain. Sehingga spekulator akan memasuki long jika harga future itu di bawah harga gandum tersebut. Sehingga spekulator long ini kan berharap harga gandum yaitu PT itu akan jadi spekulator long ini akan masuk long jika harga futuresnya di bawah dari harga gandum gitu. Akan tetapi petani gandum ingin maksud saya spekulator long ini yang menginginkan profit adalah kerugian bagi petani gandum gitu. Akan tetapi petani gandum ini tidak apa-apa mengalami kerugian seperti itu. Yang penting harga gandumnya itu pasti gitu ya, tidak ada ketidakpastian. Jadi harga futures itu akan diturunkan sedikit gitu di awal sini. Dan akan naik pada saat konvergen ke harga jatuh tempo yaitu FT sama dengan PT. Jadi petani gandum ini tidak apa-apa gitu dengan harga futures yang lebih rendah ya daripada nilai harapan dari gandum tersebut. Kemudian ada teori yang ketiga itu contango. Contango ini adalah kebalikan dari normal backwardation ya.
Jadi menganggap ini sebagai pembeli komoditas daripada penghasil komoditas. Jadi dalam kasus gandum tadi kita akan melihat bahwa pengguna gandum alias tukang roti misalkan mau membayar lebih untuk mengamankan harga gandum gitu. Di sini ya, jadi ini harga gandumnya harusnya segini, tapi dia mau segini nggak apa-apa gitu. Yang penting harga gandumnya aman, sehingga dia bisa buat roti gitu. Jadi tukang roti akan long. Dan karena itu spekulatornya harus diberi premium gitu ya. Berupa segini ya, spekulator akan short gitu. Tapi kalau tadi nomor backwardation ini kita akan lihat petani gandum ya PG akan short dan spekulan akan long. Dan yang terakhir ini adalah modern portfolio teori. Kita tahu bahwa harga spot ini kalau dibawa ke sini PT ya sampai 0, kalau dibawa ke sini adalah bernilai ini ya P0. Ini adalah expected value ya dari PT. Dan ini dari put spot futures parity yang tadi kita sudah pelajari. Jadi kita akan samakan ini P0 sama dengan P0, ini adalah nilai yang sama, akan didapatkan F0 adalah segini ternyata. Dimana E adalah nilai harapan dari PT. Dimana K ini adalah return dari underlying asset ini ya. Return dari underlying asset itu. Dan kalau kita lihat sini, F0 akan lebih kecil dari expected value dari PT jika K-nya lebih besar dari risk free ya. Atau return dari saham underlying asetnya, K itu ada return underlying aset lebih besar dari risk free. Dimana ini akan jadi kasus jika betanya positif ya. Kita telah belajar beta ya, yaitu beta adalah systematic risk-nya positif. Ini berarti bahwa long side dari kontrak ini akan menghasilkan expected profit gitu. Dimana komoditas menunjukkan positif systematic risk ya, dimana K-nya lebih besar dari RF. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.